Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa pula kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Remaja yang berada pada masa puber serta belum memahami agama Islam akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Maka keadaan semacam ini juga dapat menjadi penyebab utama kemerosotannya moral. Pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan yang banyak dilakukan oleh generasi yang kurang pemahamannya tentang akhlak. Karena akhlak adalah tujuan utama bagi agama Islam. Menurut Profesor Dr. Andes Zakiyah Daraj, cara menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan remaja bahwa setiap ucapan baik, perbuatan terpuji yang dilakukan remaja diberi pujian dan dorongan untuk mempertahankan kebaikan yang telah dicapainya. Hindari celaan, hinaan, dan kritikan tajam. Kalau memberi kritikan, hendaknya harus berhati-hati dan bijaksana. Sedangkan pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Sungguh aneh jika ada seseorang yang mampu hidup sendiri. Allah saja telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Ya tentu ada. Yang pertama, satu keluarga harus menjadi pengendali pergaulan remaja. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan juga harus proaktif dalam pengendalian pergaulan remaja. Yang ketiga, tidak memakai busana yang mengundang syahwat. Yang keempat, menghindari berpacaran. Yang kelima, hindari pornografi karena dapat merusak pikiran. Yang keenam, yaitu hindari minuman beralkohol dan narkoba. Yang ketujuh, jangan mudah terbawa arus budaya barat yang cenderung hedonis dan materialistis. Yang kedelapan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terus, apakah ada batasan-batasan pergaulan antara wanita dan pria? Ya tentu ada dalam batasan-batasan pergaulan antara wanita dan pria dalam agama Islam. Yang pertama, yaitu menjaga pandangan mata, tidak melihat lain jenis yang berlebihan. Yang kedua, yaitu tidak berdua-duaan antara pria dan wanita dalam yang bukan mahram. Yang ketiga, yaitu jangan bersentuhan kulit antara wanita dan pria yang bukan mahram. Yang keempat, yaitu tidak berbaur antara pria dan wanita dalam satu tempat. Terus, apakah ada bantahan untuk membatasi pergaulan antara wanita dan pria ada dampak buruknya? Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pasti kita mendapatkan timbal baliknya. Kalau kita mengerjakan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan perbuatan baik pula. Apabila kita mengerjakan kejelekan, maka kita akan mendapatkan kejelekan atau keburukan pula. Dampak negatif dari pergaulan bebas yaitu satu, menghancurkan masa depan. Yang kedua, menghilangkan rasa malu. Yang ketiga, hilangnya sikap menjaga diri dari dosa. Yang keempat, menjatuhkan martabat dan kehormatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan sesama manusia. Yang kelima, hati menjadi gelap dan tidak bersinar. Keenam, wajah muram dan gelap. Yang ketujuh, selalu merasa dalam kemiskinan. Yang kedelapan, zina adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan silaturahmi antara karena merusak hubungan silaturahmi karena durhaka kepada orang tua dan dapat mendolimi. Zina juga dapat mengakibatkan penyakit HIV atau AIDS. Hikmah atau kesimpulan yang dapat diambil yaitu pergaulan memang suatu cara untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Tetapi kita juga perlu menjalankan hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan kita juga perlu menjauhkan atau tidak membantah dari batasan-batasan pergaulan bebas. Kalau kita membantah diri itu semua, akan kita dapat mendapatkan dampak negatif dari pergaulan bebas itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.